Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 19. Memperlakukan sebagai istri selayaknya. Dokter, Anda diminta untuk datang ke ruang Dokter Ghazali sekarang juga, kata salah satu perawat pada Gracia. Kalimat yang seketika membuat Gracia menelan salivannya dengan frustasi. Kenapa di saat seperti ini Dokter Ghazali ingin menemui dia? Drak kemudian menatap ke arah jam dinding yang ada di ruangannya. Waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Sejak tadi dia menutup telinga tentang kematian Ibu Wilda, jadi tidak tahu perkembangan tentang apa yang dilakukan oleh Dokter Ghazali dan ternyata sekarang pria itu telah kembali ke rumah sakit. Entah apa yang dilakukan Melsi sekarang, Gracia tidak ingin peduli. Baiklah, aku akan pergi sekarang, jawab Drak. Dia menarik dan membuang nafasnya agar tenang, tak ingin menunjukkan sedikitpun kegugupan di hadapan pria itu. Aku bukan pembunuh Ibu Wilda, memang sudah saatnya wanita paruh baya itu meninggal. Batin Gracia dengan sangat yakin, dia pun sedikitpun tidak menyentuh Ibu Wilda di saat pertemuan terakhir mereka. Tiba di depan pintu ruangan Direktur Utama Rumah Sakit Medistra, Gracia pun mengetuknya 3 kali, sampai izin masuk terdengar dan dia membuka pintu tersebut. Alangkah terkejutnya Gracia ketika dia tidak melihat Dokter Ghazali di dalam ruangan ini, justru ada Tuan Raiden di hadapannya. Dek, di mana Dokter Ghazali? Kenapa hanya ada Tuan Raiden di dalam ruangan ini? Apa yang terjadi? Batin Gracia cemas sendiri, pada akhirnya dia tidak bisa menutupi ketakutan yang mulai menguasai diri. Tuan Raiden, untuk apa Anda memanggil saya? Duduklah. Dengan canggung akhirnya Gracia duduk di kursi, di hadapan Tuan Raiden dan mereka terhalang oleh meja kerja. Dalam posisi seperti itu Dedi Raiden langsung memutar rekaman suara yang dia dapatkan dari alat penyadap miliknya. Maaf Bu, secara mendadak aku harus menemui Ibu seperti ini. Dek. Kedua mata Gracia langsung melebar ketika mendengar suara itu. Suara dan kalimat yang dapat dia kenal dengan sangat baik, sebab itu adalah suaranya sendiri, karena itu adalah kalimat yang dia lontarkan kepada Ibu Wilda tadi pagi. Ibu pasti sudah tahu tentang pernikahan rahasia antara Dokter Ghazali dan Melsi, iya kan? Ya memang benar mereka menikah, tapi Melsi yang lebih dulu menyerahkan tubuhnya pada Dokter Ghazali hanya karena dia butuh biaya untuk pengobatan Anda. Pernikahan ini adalah skandal tersembunyi di rumah sakit, andai pernikahan ini terkuak karir Dokter Ghazali akan terancam. Tolong, ucap Ibu Wilda lirih, namun Gracia saat itu memilih untuk berlari keluar. Tidak. Ucap Gracia dengan kepala yang menggeleng. Apa yang tidak gerak? Kondisi Ibu Wilda sudah membaik, dia bahkan telah siap untuk mengikuti operasi selanjutnya. Tapi karena buatanmu Ibu Wilda mengalami serangan jantung. Dan sekarang sudah saatnya kamu menebus semua kesalahan yang telah kamu perbuat. Tidak Tuan, ini salah paham, itu bukan suaraku. Kalau begitu biarkan pihak pengadilan yang memutuskan. Melsi adalah menantuku, tidak akan kubiarkan kasus ini selesai begitu saja. Kupastikan gelar doktermu akan dilepas secara tidak terhormat. Drak, makin menggeleng dengan kuat. Kedua matanya sudah merah, ingin keluar cairan bening dari dalam sana. Tak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Bukan kehormatan yang dia dapatkan, justru kehancuran. Gracia bangkit. Dia ingin lari, tak ingin hal ini makin membelenggunya. Tapi seketika itu pintu terbuka dan masuklah 2 orang polisi ke dalam sini. Dek. Gracia tak menemukan jalan untuk lari. Kamu sudah melanggar kode etik kedokteran Drak, membiarkan seorang pasien sekarat di depan matamu. Kata Dedi Raiden. Gracia sudah tak mampu membendung air mata,
apalagi saat dilihatnya kedua polisi tersebut masuk dan menutup pintu. Nona Gerak, kami akan menahan Anda. Sebab ada kemungkinan Anda akan menghilangkan barang bukti. Anda bisa mengajukan keberatan menggunakan pengacara Anda, kata salah satu polisi. Tidak. Aku tidak mau ditahan. Tuan Raiden, ini semua salah paham. Ini semua terjadi di luar kendaliku. Ibu Wilda meninggal karena sudah takdirnya dia meninggal. Ucap Gracia. Sungguh, mendengar kalimat itu ingin sekali Dedi Raiden melayangkan sebuah tamparan keras di wajah Gracia. Mulut yang seperti sampah baginya, karena mulut itulah yang Gracia gunakan untuk membunuh Ibu Wilda. Segera bawa dia pergi dari sini. Titah Dedi Raiden. Tidak, tidak. Namun teriakan Gracia itu tidak ada artinya apa-apa, karena dalam sekejap kini kedua tangannya sudah diborgol. Keluarlah dengan tenang dari ruangan ini. Semakin kamu berontak, orang-orang akan semakin tahu betapa busuknya kamu, ucap Dedi Raiden. Gracia makin tak berdaya ketika mendengar kalimat tersebut. Tak terbayang bagaimana reaksi semua perawat dan rekannya jika tahu dia ditahan seperti ini. Spekulasi pasti akan banyak bermunculan, lalu satu persatu orang akan mengutuknya dengan sembarang kata. Zendaya dan Melsi pasti akan menertawakannya dengan sangat keras. Tangan Gracia yang diborgol kemudian ditutupi dengan sapu tangan oleh salah satu polisi. Mereka pun tidak ingin menciptakan keributan di rumah sakit ini. Ayo, ajak polisi tersebut dan mulai menarik Gracia untuk berjalan. Tapi kedua kaki Gracia terasa begitu berat untuk melangkah. Jadi Anda ingin semua orang tahu bahwa Anda ditangkap. Baiklah, kalau begitu kami akan menyeret Anda untuk keluar dari rumah sakit ini, gertak salah satu polisi. Tidak. Balas Gracia dengan cepat, menggeleng kuat sekali. Gracia coba melihat ke arah Tuan Raiden sekali lagi, mengharap belas kasihan dari pria itu, mengingat hubungan baik mereka selama ini. Namun Dedi Raiden justru menatap Gracia dengan tatapan tajam. Membuat Gracia makin terpuruk tak menemukan cara untuk terlepas dari kasus ini. Tubuh Gracia kemudian ditarik paksa, hingga mau tidak mau akhirnya Gracia menggerakkan kedua kakinya untuk keluar dari ruangan tersebut. Salah satu polisi memegang lengannya dengan kuat, sementara polisi yang lain berjalan di depan. Tangan Gracia sudah diborgol dan ditutupi oleh sapu tangan. Tiap langkah yang Gracia ambil selalu jadi perhatian semua orang. Pemandangan macam apa ini? Kenapa Dokter Gracia bersama dua polisi tersebut? Kenapa tangan Dokter Gerak ditutup? Apakah kedua tangannya diborgol? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Pertanyaan semua orang. Dokter Gerak. Panggil salah satu perawat. Namun panggilan itu membuat Gracia makin ditarik oleh polisi yang memegang lengannya. Tak lama setelah Gracia keluar dari rumah sakit, Dedi Raiden pun menampakkan diri pula. Berjalan dengan langkah tegap meninggalkan rumah sakit ini juga. Suasana rumah sakit dalam sekejap terasa mencekam. Seolah ada kabar buruk yang akan diterima oleh semua orang. Satu-satunya yang bisa membaca situasi ini hanyalah Zendaya. Pertama tentang kematian Ibu Wilda, kedua Momi Farasi dan Dedi Raiden datang mengucapkan bela sungkawa, dan sekarang secara mendadak Gracia ditangkap, dia yakin Gracia mengambil peran dalam meninggalnya Ibu Wilda. Ternyata hubungan mereka sudah sangat serius, Momi dan Dedi juga sudah mengetahuinya, mungkinkah mereka sudah menikah diam-diam? Gumam Zendaya. Zendaya membuang nafasnya dengan frustasi. Sebelumnya dia sudah putuskan untuk menepi dari hidup Ghazali. Jadi fakta apapun yang terjadi di antara Ghazali dan Melsi dia tak ingin mengusiknya lagi. Meski akan sakit hati pula saat mengetahui jika keduanya benar-benar telah menikah.
Zendaya lantas menutup tirai jendelanya, sudah cukup mengamati tentang apa yang kini terjadi di rumah sakit. Hampir jam 3 sore Dedi Raiden telah tiba di apartemen Ghazali. Dia dan Momi Farasi memutuskan untuk pulang. Berpikir bahwa yang bisa menenangkan Melsi saat ini hanyalah sang anak. Melsi dan Ghazali butuh waktu untuk berdua. Namun sebelum pamit pulang, Dedi Raiden lebih dulu menjelaskan semuanya tentang Gracia. Ghazali sungguh terkejut, bergumul amarah di dalam kepalanya, ingin memberi pelajaran pada wanita itu secara langsung. Namun amarah yang menyala itu seketika diredakan oleh sang Dedi. Tidak Ghazali, kamu tidak perlu turun tangan untuk menghadapi Gracia. Biar Dedi yang pegang kasus ini. Kamu cukup temani Melsi, beri pengertian pada Melsi, ucap Dedi Raiden. Tapi Dat. Momi setuju dengan dedimu Ghazali, Melsi hanya punya kamu. Jangan tinggalkan dia sendiri dalam keadaan seperti ini. Biar Dedi yang menangani semuanya. Gracia akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia lakukan, ucap Mom Farasi. Ghazali mengepalkan kedua tangannya dengan kuat, tak habis pikir Gracia bisa melakukan hal semacam ini. Namun bukti CCTV yang ditunjukkan oleh sang ayah sudah menjelaskan semuanya. Gracia ada di sana saat Ibu Wilda mengalami kritis, namun bukannya memberikan penanganan, Gracia justru berlari keluar. Setelah kedua orang tuanya pergi, Ghazali masuk ke dalam kamar dan melihat sang istri yang masih tertidur di atas tempat tidur. Sejak tadi Melsi menangis dan menyalahkan diri sendiri, sampai lelah dan kemudian terlelap. Ghazali memutuskan ikut naik ke atas tempat tidur, mendekap Melsi yang meringkuk. Ternyata Melsi tidak tidur dengan nyenyak, mendapati pelukan itu dia langsung terbangun. Kenapa bangun? Tidurlah, kata Ghazali. Melsi memutar dirinya dan membalas dekapan sang suami. Aku salah Kak, aku yang salah. Tidak Melsi, ibu mungkin memang ditakdirkan untuk pergi sekarang. Tapi bukan kamu penyebabnya, melainkan Gracia. Ternyata Ghazali tak sanggup menyembunyikan lebih dulu tentang fakta ini. Dia tak tahan melihat sang istri yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Sementara Melsi selama ini mengupayakan segala cara untuk membuat ibunya sembuh. Jadi dengan segera dia utarakan semua kebenaran. Apa maksudnya Kak Ghazali bicara seperti itu? Kenapa Dokter Gracia yang bersalah dalam hal ini? Tanya Melsi, dia mendongak hingga tatapan berdua bertemu. Ghazali melihat dengan jelas wajah sang istri yang sebab, kedua mata Melsi yang mulai membengkak. Dengan hati-hati Ghazali menceritakan semua yang terjadi, peristiwa di ruangan Ibu Wilda saat Gracia datang dan pergi, sampai Ibu Wilda mendapatkan serangan jantung dan meninggal. Tentang Gracia yang kini telah diringkus oleh polisi dan Dedi Raiden yang akan mengurus semua kasus ini. Melsi lagi-lagi menangis, dia pukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Kenapa harus ada cerita seperti ini di ujung hidup sang ibu? Tak bisakah ibunya pergi dalam keadaan yang tenang? Melsi memang tidak mendengar rekaman suara yang ada di ruangan sang ibu, tapi dia sangat yakin Dokter Gracia mengatakan sesuai hal yang buruk mengenai dia dan Dokter Ghazali. Tentang hal-hal yang memalukan, seperti yang pernah Dokter Gerak tuduhkan padanya. Ghazali lantas mendekap istrinya erat sekali, sampai tangis Melsi tertahan. 2 minggu kemudian, Gracia resmi ditahan selama penyelidikan dan sidang berlangsung, dikeluarkan secara tidak terhormat dari rumah sakit Medistra. Kini kabar Gracia tersebut pun sudah diketahui khalayak umum. Semua jajaran rumah sakit tentu tak menyangka Dokter Gracia bisa berlaku demikian. Fakta tentang pernikahan Ghazali dan Melsi pun telah diketahui pula meski masih simpang siur. 2 minggu ini keadaan benar-benar pelik.
Namun Ghazali dan kedua orang tuanya menutup telinga Melsi rapat-rapat. Membiarkan Melsi sembuh atas semua luka yang dia derita. Hingga perlahan Melsi bisa menerima semua yang terjadi di hidupnya. Mulai ikhlas melepas sang ibu pergi dan mulai sadar bahwa banyak orang-orang yang kini menyayanginya dengan tulus. "Melsi, jangan terlalu lama mandinya. Cepat keluar," ucap Ghazali dengan suara lebih tinggi. Dia bicara di depan pintu kamar mandi. Melsi sudah hampir 20 menit di dalam kamar mandi itu. Entah apa saja yang dilakukan oleh sang istri. Padahal ini mandi pagi. Ghazali cemas nanti Melsi malah masuk angin. "Iya Kak," sahut Melsi di dalam sana. Tak lama kemudian pintu itu pun terbuka dan Melsi keluar dengan rambutnya yang setengah basah. Ternyata Ghazali masih berdiri menunggu dan memegang sebuah handuk kecil. Dia langsung bergerak untuk mengeringkan rambut istrinya tersebut, membuat Melsi seketika tersenyum. "Aku bisa melakukannya sendiri Kak." "Kenapa lama sekali?" balas Ghazali. "Hari ini rasanya hidupku kotor sekali, jadi tadi aku berendam dulu dengan air hangat," jujur Melsi. "Keringkan rambutmu menggunakan hair dryer, aku akan siapkan baju ganti." "Kak, aku bisa mengambil baju gantiku sendiri," tolak Melsi pula, tapi dibalas dengan tatapan dingin sang suami. Pada akhirnya Melsi membiarkan suaminya tersebut menyiapkan baju gantinya. "Tidak ingin memakainya sekalian?" tanya Melsi setelah sang suami meletakkan baju itu di atas tempat tidur, sementara Melsi sudah duduk di meja rias dan mengeringkan rambutnya. Pertanyaan Melsi itu membuat semua pergerakan Ghazali terhenti. Sudah lama sekali dia tidak melihat Laura pada sang istri, dan sekarang secara mengejutkan dia seperti kembali menemukan Lauranya. Setelah semua kesedihan yang selama ini membelenggu. Dilihatnya Melsi yang tersenyum ke arahnya, sementara kedua tangannya masih sibuk mengeringkan rambut. "Jangan menggodaku, perhatikan rambutmu itu," kata Ghazali. Senyum Melsi seketika berubah jadi tawa kecil. Semakin lama pikiran Melsi makin terbuka, tentang takdir yang harus dia jalani. Sang ibu mungkin meninggal dengan cara yang tak baik, tapi dia akan buktikan pada ibunya bahwa dia baik-baik saja. Bahwa dia akan hidup lebih baik. Hidup dengan terhormat. Ghazali lantas keluar lebih dulu untuk membuatkan Melsi minuman hangat. Sementara makanan untuk sarapan sudah siap sejak tadi. Melihat suaminya keluar, Melsi buru-buru menyelesaikan semuanya. Sudah cukup sang suami selama ini selalu melayani dia, kini giliran Melsi yang ingin melayani sang suami. Setelah sedikit merias wajahnya, Melsi pun keluar dan langsung menuju dapur. Mendekap pinggang sang suami dari belakang, Kak Ghazalinya sedang mengaduk minuman hangat. "Aku tidak suka minuman hangat untuk menghangatkan diri, aku lebih suka dekapan," kata Melsi dengan manja. Sesaat Ghazali tersenyum mendengar kata-kata sang istri, sebelum akhirnya kembali memasang wajah serius dan memutar dirinya hingga mereka saling berhadapan. "Duduklah di meja makan." "Ayo, karena aku ingin duduk di pangkuan Kak Ghazali." "Duduklah yang benar, makan sarapanmu," kata Ghazali. Dia tidak terpancing dengan rayuan istrinya tersebut. Tahu kenapa? Karena kini Ghazali telah benar-benar mencintai Melsi. Dia tidak hanya menggunakan sang istri sebagai alat untuk sembuh. Namun Ghazali pun ingin memperlakukan Melsi dengan layak. Baginya saat ini bukan waktunya untuk merengkuh diri sang istri di atas tempat tidur. Tadi malam saja Ghazali masih mendengar Melsi yang mengigau memanggil ibunya. Jadi Ghazali tak ingin buru-buru, toh mereka tak akan pernah pisah. Mereka akan hidup bersama selama-lamanya, menjadikan pernikahan ini pertama seumur hidup. "Ih, sayang dingin sekali," kata Melsi kesal, bibirnya mengerucut ingin dikecup.
Tapi bukannya dikecup, hidungnya justru ditarik. Ayo, ajak Ghazali. Dengan membawa 2 gelas berisi minuman hangat, dia lebih dulu mendatangi meja makan. Meletakkan gelas itu di atas meja dan menarik kursi untuk Melsi duduk. Lanjut ke bab 20.